akhir pekan lagi, waktunya Jelita, jendela informasi kita kembali hadir menjumpai Anda. Akhir pekan emang enaknya jalan-jalan, kayak saya dong. Sekarang lagi jalan-jalan di hutan, agak jauh memang jalan-jalannya ya. Tapi ini bukan hutan sembarang hutan, karena ini sebenarnya adalah peternakan lebah. Saya dari tadi jalan-jalan keliling-keliling nyari sarang lebahnya sebenarnya yang mana. Loh, jangan-jangan ini sarang lebahnya. Tapi nggak perlu takut, karena katanya lebah itu selain manfaat madunya tinggi pastinya ya, udah tahu kandungan madu itu sangat bagus untuk kesehatan. Ternyata lebah ini juga kayaknya ini juga bisa dijadikan untuk perawatan kesehatan juga, bisa disengat dan itu untuk kesehatan katanya bagus. Saya mau coba nanti, tapi ini saya harus pakai penutup kepala atau penutup wajah atau apa sih? Ini bapaknya mana ya? Pak. Selamat pagi, Pak. Pilih Pak siapa, Pak? Pak Nur, saya Utri, Pak. Pak Nur, saya dari tadi nih jalan-jalan di peternakan lebah ini, tapi kok nggak ada sarang lebahnya sih? Yang mana sih, Pak, sarang lebahnya? Oh, tuh ada di sana. Bang mau lihat? Boleh di sana ya? Tapi pakai masker dulu, pakai pengaman ya. Harus kayak gini? Iya, bentar ya. Oke, ini topi dulu, pakai dulu. Ya. Ternyata bener nih tebakan saya tadi. Berbagai sarang lebah di sini memang menggunakan sarang buatan untuk memancing para lebah. Wah, lihat, ada rombongan lebah yang mengelilingi sarang buatan ini. Ini kok banyak dari semua sarang lebah yang dibuat, ini paling banyak yang didatengin lebah deh, Pak. Iya, betul. Ini kebetulan saya sedang memancing ya, memancing lebah lokal. Jadi saya sudah mengantungkan beberapa glodok. Ini namanya glodok. Glodok ini terbuat dari... Tapi ini jualan elektronik yang ini ya, Pak ya? Bukan glodok yang di kota. Nah, ini glodok bahasa daerah. Glodok itu artinya rumah lebah secara tradisional yang terbuat dari batang pohon kelapa. Tengahnya dikasih lubang, kemudian kita gantung. Suatu saat nanti lebah akan menghuni di glodok ini ya, Pak ya. Dan tahu aja itu jarang terjadi. Benar ya, Pak ya? Betul sekali. Emang saya beruntung ya, Pak ya. Beruntung. Ini rezeki buat alhamdulillah. Iya. Kalau gitu kita ke sana lagi yuk, Pak. Boleh. Nah, sekarang kita ajak ke lebah yang jenis unggul. Di lahan seluas 20 hektar ini, para pengunjung bisa mendapatkan edukasi pemanenan madu. Di sini, lebah yang diternak adalah lebah super yang diimpor dari Australia. Lebah yang biasanya menghasilkan madu adalah lebah jenis pekerja. Ternyata madu yang dihasilkan pun beragam loh, bergantung pada musim bunganya. Untuk memanen madu dari sarang lebah, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengasapi lebah. Ini berguna untuk menjinakkan lebah. Sarang lebah yang akan dipanen lalu dibersihkan dari lebah-lebah yang masih menempel. Setelah bersih, kini madu dari sarang lebah siap dipanen. Nah, jadi sekarang waktunya kita untuk memanen. Ini boleh dilepas nggak, Pak? Ya, boleh. Akhirnya. Nah, ini sekarang waktunya kita mau memanen madu, ya, Pak ya? Ya. Ini jadi madu ini akan dipisahkan dari sarangnya. Mau dikeluarkan di sarangnya. Untuk mendapatkan madunya langsung. Masukkan. Sini diapain, Pak? Kita putar. Diputar Ya, ya? Mbak mau coba? Boleh. Ya, nanti saya kasih tahu dulu ya. Oh ya, boleh kasih tahu. Nah, gitu. Silakan. Oh, gitu. Ya, putar aja. Ini aja, Pak. Ya, tambah lagi. Gampang ternyata ya. Wah, itu madunya sudah langsung keluar terpisah gitu ya, Pak ya? Iya. Wow. Boleh saya coba nggak, Pak? Boleh. Boleh ya, Pak? Boleh. Ini madu asli. Mantap. Madu-madu dari lahan ternak lebah dikumpulkan di sini. Tak perlu perlakuan khusus dalam menyimpan madu asli ini. Cukup disimpan dalam suhu kamar.
Sebelum dikemas, madu terlebih dulu disaring. Selanjutnya, madu pun dikemas dalam beberapa ukuran. Dalam pengemasan, media kaca dipilih sebagai bahan terbaik untuk madu. Madu tidak boleh dicampur dengan air panas, apalagi dengan air mendidih. Yang kedua, madu harus ditutup dalam keadaan rapat. Yang ketiga, madu harus dikemas dalam kondisi botol kaca, karena apabila kita menggunakan botol logam, dapat mengkontaminasi kandungan dari madu tersebut. Iya, manfaat madu sangat besar bagi kesehatan tubuh. Dapat mengurangi resiko untuk sariawan, mengobati batuk berdahak. Dan madu mempunyai sifat antibakteri dan antioksidan sehingga dapat membantu memperbaiki sistem pencernaan yang kurang baik dan sistem urinasi yang kurang baik juga. Madu tidak boleh dikonsumsi untuk anak usia di bawah 1 tahun karena dalam madu terdapat bakteri yang bernama Clostridium botulinum. Bakteri tersebut dapat menyebabkan diare. Kenapa? Karena pada usia di bawah 1 tahun sistem pencernaan anak itu belum sempurna. Sayang, di pasaran banyak beredar madu palsu dan madu campuran. Di sini Pak Nurnya. Tadi saya habis dari gudang madu sana sempat ke toko dulu Pak. Ini beli madu nih. Tapi saya nggak tahu nih ini madu yang saya beli ini benar madu asli atau madu palsu atau madu campuran. Kita tes yang secara sederhana. Madu asli yang telah dicampurkan air dan dikocok akan menghasilkan buih yang banyak. Sedangkan madu palsu ataupun madu campuran, busanya hanya sedikit. Setelah didiamkan selama 24 jam, madu asli pun akan tetap dalam kondisi berbusa. Sementara madu palsu atau campuran, busanya akan menghilang. Sekarang saya udah tahu nih Pak cara membedakan madu yang palsu sama madu yang asli. Tadi ini saya beli, berarti ini palsu ya Pak ya? Atau mungkin madu campuran? Udahlah kalau gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak, untuk mengobati kesedihan saya, ada terapi lebah kan di sini Pak? Mbak mau coba? Benar. Ada Pak. ya. Ya Yuk kita ke sana yuk. Ke sana ya Pak. Oke, yuk. Sana. Ya, tak hanya edukasi seputar lebah dan madunya. Di sini juga terdapat pengobatan dengan menggunakan media lebah. Terapi sengat lebah. Seperti apa ya? Selamat pagi Pak. Selamat pagi kembali. Apa kabar Pak? Dengan Pak siapa? Pak Haji Muntawib. Pak Muntawib. Saya ini mau terapi lebah Pak. Katanya di sini ada terapi lebah kan? Iya, Pak. benar. Pak, tapi saya boleh coba nggak Pak? Boleh. Boleh ya, soalnya saya sering migren gitu. Wah, Boleh itu ya Pak? sangat cocok untuk Bener ya Pak, cocok ya? Iya. Sakit nggak Pak? Sakit sesaat, sakitnya itu kira-kira Bener. 35 detik. Bener ya? Benar. Ya udah, kalau pengen lihat saya terapi sengat lebah, pengen tahu rasanya seperti apa, sakit atau enggak, setelah jeda yang satu ini tetap di Jelita. Udah di kemo berkali-kali, ternyata nggak cukup ya dok. Bandel ya kankernya.